Novel Bamukmin mengkait-kaitkan investasi miras dengan pembubaran Front Pembela Islam atau FPI. Pikiran yang kacau karena mabuk juga? Ditulis Abu Daeng Al-Makassari di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel, Bapak Infrastruktur. Novel Bamukmin masih saja mencari panggung. Begitu dia tahu soal investasi miras, akal liciknya pun mengkait-kaitkan dengan pembubaran FPI. Menurutnya, pembubaran FPI itu terkait dengan investasi miras ini. Mungkin maksudnya FPI dibubarkan agar investasi miras ini tidak ada gangguan. Karena FPI yang paling vokal kalau soal yang seperti ini. Ya, FPI dulu sering melakukan razia. Paling banyak warung makan yang dirazia soal minuman keras. FPI akan bungkam jika ada deal-dealan. Bagaimana bisa ormas terlarang ini mau menegakkan keadilan atau amar ma'ruf nahi mungkar kalau dia sendiri adalah ormas yang penuh masalah? Bahkan mereka dilatih menjadi teroris, iya kan? FPI bukanlah malaikat, justru isinya banyak orang-orang yang bermasalah. Agama hanya dijadikan pembenaran untuk melakukan serangan sesuai pesanan Bohir saja. Jadi sudah pasti ocehan Novel Bamukmin itu hanya untuk ambil kesempatan dan sekaligus melampiaskan kebenciannya karena FPI telah dinyatakan terlarang dan telah dibubarkan oleh pemerintah. Jangan-jangan sih Novel Bamukmin ini kalau ngomong seperti orang mabuk, pendekar mabuk, senantiasa cocok logi, yang mengkait-kaitkan semua yang bisa dikaitkan dengan cara loncat-loncat bagaikan kutu loncat yang senantiasa kegatelan. Novel Bamukmin harus adil sejak dalam pikiran. Soal pelarangan FPI adalah soal lain. Soal investasi miras juga adalah soal yang lain. Justru kalau mau dikaitkan antara FPI dengan miras, yaitu FPI adalah selain ormas yang sudah dibubarkan, ormas yang mabuk agama ini pasalnya banyak orang-orangnya yang mabuk agama. Coba perhatikan saja bagaimana imam besarnya mabuk lonte sampai-sampai teriak lonte di acara yang seharusnya sakral, yaitu di Maulid Nabi. Jadi sebaiknya Novel diam saja kalau belum paham betul bagaimana mengelola negara dan bagaimana agama harus menjadi pedoman hidup. Bukan menjadikan manusia arogan dan makin mabuk lalu menyalahkan yang lain sementara dirinya merasa paling suci dan paling benar. Novel Bamukmin hanya manusia biasa yang pasti sangat senang kalau dapat fulus banyak, meskipun mungkin dari keuntungan dari investasi angker bir, iya kan? Novel Bamukmin tampaknya lupa bahwa di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang sekarang masih dipimpin oleh gubernurnya ada pabrik bir. Apakah Novel nggak pernah tahu masalah ini? Sampai harus berteriak, take beer, take beer. Seperti kita ketahui bersama, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta telah lebih dulu memiliki perusahaan dan pabrik bir. Kepemilikan tersebut tercatat di dalam perusahaan PT Delta Jakarta Tbk atau DLTA. Di sini Pemprov DKI Jakarta memegang saham hingga 26,25%. Pasti Novel Bamukmin tahulah soal ini. Jadi, Novel lagi-lagi ketahuan melakukan gaya cocokologi yang sudah pasti sangat keliru. Soal investasi miras ini, saya heran juga kenapa bisa ramai dan dipersoalkan. Bukan berarti saya mau menghalalkan miras, karena saya memang bukan seorang peminum alkohol. Saya hanya peminum air putih, teh, dan kopi. Tetapi ini memang juga bukan persoalan yang mudah. Sama halnya di DKI Jakarta yang ada di pabrik birnya. Apakah Pemprov DKI mau menutup pabrik itu dengan dalih bahwa itu haram dan merusak generasi bangsa?
Kurang apalagi orang-orang yang mengaku soleh pendukung Anies Baswedan ini? Masa sih pura-pura tidak tahu soal pabrik bir ini? Kalau mengaku orang soleh kan harus konsisten dong, sebagaimana orang yang sekarang mempermasalahkan investasi miras ini. Konsisten lalu menutup pabrik bir di DKI Jakarta itu karena dinilai haram. Miras ini sudah ada sebelum peraturan itu dikeluarkan. Bahkan kejadian antara oknum anggota TNI dan oknum Polri berantem karena mabuk sudah pernah terjadi bukan baru-baru ini saja, tetapi sudah beberapa tahun sebelum pandemi ini. Tak mudah memang menjadi presiden seperti Joko Widodo, bukan hanya diserang oleh para kadrun, beliau juga diserang oleh para kaum oportunis, yaitu kaum yang bisa banyak omong jika tak mendapat keuntungan dari sebuah keputusan politik. Yang harus menjadi perhatian saat ini seharusnya adalah soal distribusi miras ini. Dan untuk apa saja kegunaannya? Apakah bisa ada manfaatnya selain dari orang yang mau meminumnya? Jangan sampai yang menolak soal investasi miras ini tetapi tidak paham substansinya. Atau belum paham secara rinci sehingga ikut-ikutan mabuk penolakan. Minuman keras sebelum zaman Jokowi sudah ada. Bahkan sebelum ada larangan dalam Al-Quran pun, miras sudah ada. Maka karena itulah keluarlah pengharaman agar tidak merusak diri sendiri. Intinya, minuman keras atau miras ternyata selalu ada. Tetapi kontes negara yang mengatur banyak suku dan agama di negeri ini punya pandangan dan perhitungan juga sehingga soal investasi itu dikeluarkan, apalagi pemerintah juga mengeluarkan di hanya beberapa tempat provinsi saja. Tidak seluruhnya di provinsi Indonesia. Jadi jangan sampai kita terlalu sok suci lalu ikut-ikutan mabuk agama. Karena bukan cuma mabuk karena minuman keras yang berbahaya, tetapi memabukkan agama pun bisa lebih fatal. Apalagi mabuk laut. Orang yang mabuk agama akan menjadi kadrun yang kronis. Mabuk agama sulit menyusun kembali pemikiran-pemikiran yang logis. Bawaannya cocok logi yang menyesatkan. Mabuk agama selain sombong juga terlalu pede sebagai pemilik surga. Lalu yang lain dikafir-kafirkan dan dituduh sesat kemudian dipersekusi. Pokoknya repot deh kalau sudah terinfeksi virus mabok agama. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.